Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Dalam kesempatan ini kembali kita akan mengisi liburan kali ini dengan tetap belajar. Dan untuk pelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Ini merupakan materi baru dan ini merupakan kelanjutan dari materi Sumpah Pemuda yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lewat. Dalam materi memperkuat komitmen kebangsaan, di sini nantinya kita akan lebih banyak mengetahui dan mempelajari seperti apa komitmen-komitmen yang melekat pada diri para tokoh-tokoh pendiri bangsa atau pendiri negara Indonesia tercinta ini. Dan nantinya kita akan melihat ada beberapa tokoh di sini akan diambil. Yang pertama itu adalah tokoh Insinyur Soekarno, yang mana Insinyur Soekarno ini bukan merupakan tokoh asing bagi kita semua. Kita tentu saja sudah sering sekali mendengar siapa itu Insinyur Soekarno, seperti apa kiprahnya dalam rangka mendirikan negara Indonesia ini mulai dari awal sampai Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno adalah tokoh proklamasi karena beliaulah yang disebut sebagai Bapak Proklamator yang menandatangani isi daripada proklamasi kemerdekaan sekaligus yang membacakan isi daripada proklamasi kemerdekaan tersebut. Dan samping itu Soekarno juga merupakan presiden pertama di Indonesia yang mana beliau itu juga merupakan salah satu tokoh penggagas munculnya istilah Pancasila. Nah, selain itu pada saat perumusan dasar negara, Presiden Insinyur Soekarno itu menjabat sebagai Ketua PPKI. Nah, jadi secara ringkas Insinyur Soekarno ini merupakan tokoh penting yang tentu saja memiliki komitmen yang tinggi untuk mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada tokoh yang kedua. Ini adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini juga merupakan tokoh proklamasi karena bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta ini menandatangani sekaligus mendeklarasikan atau mengucapkan proklamasi dalam rangka mengumumkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Selain itu, Muhammad Hatta juga merupakan wakil presiden pertama yang mendampingi Insinyur Soekarno dalam memimpin negara ini. Selain itu, pada saat perumusan dasar negara, Presiden Muhammad Hatta juga merupakan anggota BPUPKI dan beliau juga pernah menjadi wakil ketua PPKI yang mana tugas dan fungsinya adalah sebagai tokoh yang ikut serta dalam mempersiapkan usaha kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga itu ada Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini adalah tokoh yang juga memiliki peranan penting dalam hal pendirian negara. Sultan Syahrir ini beliau itu pernah menjadi pimpinan gerakan bawah tanah, yaitu pada masa perjuangan melawan Jepang pada masa itu, yang mana beliau ini merupakan ketua dari Badan Pekerja KNIP yang ketika dalam kepemimpinan Soekarno beliau dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai ketua Badan Pekerja KNIP, dan beliau ini juga tokoh yang pertama kali ikut mengusulkan atau menuntut dilaksanakannya proklamasi. Nah, ini antara lain 3 tokoh yang memiliki komitmen sangat tinggi dalam rangka mendirikan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk komitmen kebangsaan para pendiri negara. Di sini ada beberapa periode dalam rangka perjalanan bangsa Indonesia ini. Yang pertama, periode masa sebelum pergerakan nasional, di mana di sini kita sudah pernah mempelajari bahwa sebelum pergerakan nasional itu perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu masih bersifat sederhana, masih bersifat tradisional sehingga masih belum mencapai kemerdekaan. Pada periode kedua itu adalah masa pergerakan nasional. Kemarin kita juga sudah membahas di mana pada masa ini itu muncullah beberapa pergerakan nasional, diantaranya berdirinya organisasi pertama modern di Indonesia, yaitu organisasi Budi Utomo. Ini pada materi yang telah lewat sudah kita bahas. Dan pada masa pergerakan ini juga muncul
komitmen untuk mempersatukan negara ini muncul pergerakan atau muncul kesepakatan menjadikan persatuan dan kesatuan di atas segalanya, yaitu dalam Sumpah Pemuda. Nah, itu adalah di periode kedua. Kemudian, pada masa periode ketiga itu adalah masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada masa periode ketiga inilah di sini adalah salah satu sejarah yang sangat sangat berarti, yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada masa ini merupakan perjalanan untuk mencapai proklamasi, di mana pada masa proklamasi peristiwa yang paling penting itu adalah, mungkin kamu masih ingat ya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, silahkan kembali nanti bisa dilihat pada materi yang telah lewat tentang beberapa periode ini. Kemudian pada periode keempat itu ada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini mempertahankan kemerdekaan itu maksudnya adalah perjuangan yang juga dilakukan oleh para pendiri negara ketika Indonesia sudah merdeka atau sudah proklamasi. Tetapi pada masa itu tidak lantas Indonesia itu langsung bisa bebas dari segala macam hal atau gangguan dari berbagai pihak, apakah itu gangguan yang berasal dari dalam ataupun luar negara. Nah, dalam hal inilah banyak sekali bentuk perjuangan-perjuangan yang dilakukan, seperti misalnya Bandung Lautan Api, kemudian perperangan di Surabaya, dan sebagainya. Nah, yang kelima itu ada periode masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah, masa perjuangan mengisi kemerdekaan itulah yang saat ini kita jalani, dan pada masa mengisi kemerdekaan kita tentu saja harus bisa mencontoh bagaimana komitmen para pendiri negara dalam rangka untuk mendapatkan kemerdekaan, dan kita melaksanakannya dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Artinya kita tidak lagi harus angkat senjata, berperang dan sebagainya, tetapi ada beberapa hal yang kita lakukan supaya kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri negara Indonesia ini tidak sia-sia. Nah, jadi tolong anak-anak ibu sekalian diperhatikan baik-baik apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Kamu bisa sambil mencari di buku-buku. Dan untuk tugas kamu adalah di sini ibu ingin kamu memberikan beberapa contoh sikap yang menunjukkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan itu di 3 lingkungan. Lingkungan pergaulan sehari-hari, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Masing-masing diberikan 5 contoh. Kemudian tugas ini kamu tuliskan di kertas dan kemudian dipoto. Kirim ke WA ibu ya. Nah, sekali lagi, tugas ini kamu tulis di kertas, kemudian dipoto dan dikirim ke WA ibu. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, kamu bisa buka buku paket atau bisa menanyakannya langsung nanti dengan ibu. Untuk hari ini cukup. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.